Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Bab yang ke 14 hadis 100 254. Bab fadlu du'afatil muslimin wal fuqara'il khamilin. Bab penjelasan mengenai keutamaan orang-orang yang lemah. Apakah lemah fisiknya, apakah lemah ekonominya. Dan keutamaan orang-orang fakir, juga orang-orang yang tidak dikenal. Jadi surga bukan monopoli orang kaya. Semua kita ada hak untuk masuk surga. Apakah miskin, apakah kaya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi bersabda, ihtajjatil jannatu wan naru faqalatin nar. Surga dan neraka saling berhujjah, saling berdebat. Ini menunjukkan bolehnya terjadi perdebatan untuk membela kebenaran, untuk menghancurkan kebatilan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, ini sesuai dengan sunnah, atau nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Jadi debat itu dalam Islam boleh. Berselisih boleh, tetapi billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Dan yang boleh berdebat ahlinya,
yang berilmu. Jangan kita enggak punya ilmu, senang berdebat, yang ada nanti sesat. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum setelah dia mendapatkan hidayah kecuali karena diberi kepandaian berdebat. Orang yang senang debat-debat itu khawatir dia akan tersesat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Berdebat surga dan neraka. Lalu neraka berkata, fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Bagianku, kata neraka, orang-orang yang bengis, orang-orang yang sombong. Al-jabbarun, al-mutakabbirun. Orang-orang yang jabbar, yaitu orang-orang yang sombong. Jadi al-jabbarun wal mutakabbirun sama. Orang-orang sombong itulah calon penghuni neraka. Pertama kali sombong, makhluk yang sombong adalah iblis. Ketika ditegur oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Iblis berhujjah dengan kesombongannya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa api itu lebih baik daripada tanah, maka dia enggak mau sujud. Begitulah sebab di antara sebab-sebab terhalangnya hidayah adalah karena kesombongan. Semoga Allah hilangkan kesombongan dari hati kita. Begitu juga yang bikin kita sombong, ragu-ragu. Seperti Muqawqis, Raja Mesir, ketika diberi surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengantarkan suratnya Hatib bin Abi Balta'ah, dinasihati oleh Hatib bin Abi Balta'ah, Raja Muqawqis, tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang perintah yang ada dalam Taurat dan Injil agar mengikuti Nabi Muhammad. Tetapi kata Muqawqis itu nama aslinya Binyamin. Itu namanya Binyamin, tapi bergelar Muqawqis. Katanya saya pikir-pikir dulu. Dan kata Syekh Sofi Rahman Mubarakfuri rahimahullah, sampai mati dia tidak beriman. Dan dia memberi hadiah kepada Nabi SAW 2 orang wanita. Nabi dikasih hadiah. Apa hadiahnya? 2 orang wanita. Satu namanya Maria, satu namanya Sirin. Maka Nabi menjadikan Maria sebagai selirnya. Kemudian Sirin dihadiahkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Akhirnya gitu, ragu-ragu, sudah datang kebenaran ragu-ragu. Jangan, kalau datang kebenaran, kebaikan, segera terima. Pertama, kesombongan. Yang kedua, keraguan-raguan. Dan neraka bagi orang-orang yang sombong. Wa qalatil jannah, maka surga pun berkata, fiyya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Bagianku adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin.
Jadi berbahagialah antum yang miskin. Itu. Bahwasanya bagianmu adalah surga. Tetapi yang menyebabkan masuk surga bukan karena miskinnya, karena ketakwaannya, kesabarannya, menanggung derita sebagai orang miskin. Sebab miskin bukan usaha dia, maunya orang pengen jadi orang kaya. Kecuali salafus saleh, sebagian mereka ada yang nggak mau jadi orang kaya. Tapi tampang-tampang kayak antum rasanya. Itu. Miskin apa kaya pengennya? Kaya yang bersyukur. Semoga kita jadi orang kaya yang bersyukur. Faqadallahu bainahuma. Maka Allah pun menghukumi antara keduanya. Antara surga dan neraka. Innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, engkau adalah kasih sayangku, engkau adalah rahmatku. Aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Wa innakin naru azabi, sedangkan engkau wahai neraka, engkau adalah azabku. U'adzibu biki man asya, aku akan azab denganmu siapa yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan masing-masing kamu berdua akan kami penuhi. Rawahu Muslim. Sebagaimana neraka penuh, surga juga penuh, masing-masing akan dipenuhi. Semua orang-orang mukmin yang berhak masuk surga, masuk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Lalu surga masih kosong. Masih banyak tempat kosong. Padahal penghuni surga semuanya udah masuk surga. Maka Allah ciptakan makhluk yang langsung Allah masukkan ke dalam surga. Sebagaimana bidadari itu Allah ciptakan di surga. Tidak lahir dari perut seorang wanita. Adapun neraka terus dimasukkan, penghuni neraka terus dimasukkan. Sudah masuk neraka semua orang-orang kafir, jin maupun manusia, neraka masih kurang. Wahal mim mazid, wahal mim mazid, masih ada tambahan, masih ada tambahan. Maka Allah injak neraka dengan kaki kirinya, diinjak. Neraka mengatakan kotok, cukup. Ini dibahas mengenai Allah Ta'ala punya telapak kaki. Ustaz Yazid telah mengumpulkannya dalam buku syarah Rukun Iman. Fiqhul hadis, fikih yang diambil dari hadis ini, kamalu ilmullahi alladhi ya'lamu ma yakunu kaifa yakun. Yang pertama, pengetahuan tentang kesempurnaan ilmu Allah. Allah Ta'ala tahu semua yang terjadi dan bagaimana kejadiannya. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmunya Allah. Yang kedua, hadal hadithu ala zahirih. Hadis ini sesuai dengan zahirnya. Faqad ja'alallahu fil jannati wan nari tamyizan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan surga dan neraka ada perbedaan. Tudrikani bihi fatuha jata wa kana lahuma qawlan. Keduanya saling berdebat dan keduanya bisa bicara. Surga bisa bicara, neraka bisa bicara. Tadi neraka bilang wahal mim mazid. Nah, di sini surga juga berbicara. Kata surga, fi du'afa'un nasi wa masakinuhum. Bagianku orang-orang lemah dan orang-orang miskin.
Yang ketiga, at-tawadhu'u lillah wa hifdzul janahi lil mu'minin sababun fi rahmatillahi wa dukhulil jannah. Tawadhu karena Allah. Dan hifdzul janah, merendahkan sayap terhadap kaum mukminin. Merendahkan sayap itu lawan dari sombong. Sehingga ya, menjadi sebab dengan rahmat Allah dia masuk surga. Orang-orang yang rendah hati. Dan memang sebaiknya kita belajar rendah hati. Dan dakwah ini tersebar, bahkan dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Khuwaini rahimahullah, Nabi SAW menaklukkan jazirah Arab itu dengan kerendah hatiannya, dengan keindahan akhlaknya. Di antara contohnya adalah Thumamah bin Utsal, pemimpin Yamamah yang perintahnya selalu ditaati. Kepada Nabi SAW sangat benci. 2 kali melakukan uji coba untuk membunuh Nabi. Ketika ditangkap, dibawa ke masjid Nabi, diikat di tiang masjid. Nabi tanya kepada sahabat yang nangkap, kenal enggak kamu orang yang diikat itu? Dan mereka enggak tahu. Itu Thumamah bin Utsal, pemimpin suku dari kaum Yamamah, ini daerahnya Musailamah Al-Kadzdzab. Baik-baik sama dia. Lalu Nabi pulang menemui istri-istrinya, kirimkan makanan untuk Thumamah bin Utsal. Peres susu dari ontaku berikan kepadanya. Musuh Nabi 2 kali merencanakan pembunuhan. Begitu tertawan, bukan Nabi katakan bunuh dia, tapi malah diberi kebaikan. Sampai ada yang mengisahkan para sahabat makan kurma, Thumamah bin Utsal dikasih roti, dimuliakan. Apa yang terjadi? Thumamah bin Utsal masuk Islam. Sangat cinta kepada Nabi SAW karena melihat akhlaknya itu. Masuk Islam karena kebaikan akhlak Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi ditangkapnya itu Thumamah mau berangkat umroh. Gimana pendapatmu ya Rasulullah? Itu kata Nabi, lanjutkan kamu berangkat umroh tetapi dengan cara Islam, bukan dengan cara jahiliyah. Cara jahiliyah, mereka sembelih hewan lalu disiramkan darahnya kepada berhala. Sahabat ajarkan bagaimana cara umroh. Thumamah bin Utsal datang ke Mekah. Ternyata dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Manusia pertama kali terang-terangkan mengucapkan talbiyah Thumamah bin Utsal. Nabi belum, nanti Fathul Mekah baru. Thumamah duluan. Langsung mereka musyrikin bawa pedang di kepung itu, begitu dilihat Thumamah, orang terpandang dari Yamamah. Itu. Ada anak muda yang udah membidik panah, mau dipanah, mau dibunuh. Kata pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, jangan, celaka kamu. Perekonomian kita itu dibantu sama Thumamah. Akhirnya dia selamat. Itu. Wahai Thumamah, kamu kena sihir, kata orang Quraisy. Saya enggak kena sihir, saya dapat hidayah masuk Islam. Itu. Dan saya tidak akan kirim makanan atau bahan pokok ke Mekah sebelum kalian masuk Islam. Thumamah pulang, kemudian karena dia orang ditaati, jangan kirim embargo itu Mekah. Langsung kelaparan Mekah. Kirim surat orang-orang Mekah kepada Nabi SAW, minta agar Thumamah disurati untuk kembali
mengekspor bahan makan ke Mekah. Dan Nabi menuruti. Itu. Padahal Quraisy memusuhi, di antara tulisan Quraisy kepada Nabi, wahai Muhammad, apakah setelah engkau membunuh para pembesar kami di perang Badar, sekarang kau membunuh kami dengan membiarkan anak-anak kami kelaparan? Itu. Bukankah kita masih ada tali hubungan rahim? Dalam hati saya ketika baca itu, kemarin lu musuhin, sekarang udah susah ngemis-ngemis. Tapi begitulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu, rendah hati, pemaaf, bukan pendendam. Yang keempat, al-kibru wal bataru tariqun ilan nar. Sombong itu adalah jalan menuju neraka. Sombong itu jalan ke neraka. Jangan sombong. Itu kasih tahu anak-anak cerita tentang bagaimana kesombongan bikin punggung jadi bengkok. Nah itu. Udang itu lurus atau bengkok? Bengkok. Itu kisahnya karena dia apa? Sombong. Cerita anak-anak aja. Berawal dari Raja Wali yang merasa gagah. Terbang di angkasa merasa akulah yang paling besar di dunia. Dia pun mengarungi samudera. Capean. Begitu ada antena, dia hinggap di antena, istirahat. Sambil mengatakan, akulah makhluk yang paling besar. Gak taunya antenanya bergerak-gerak. Ternyata itu kumisnya udang. Itu. Antena besar, gak taunya apa? Kumisnya udang. Padahal Raja Wali sudah bilang, akulah yang paling besar. Ternyata di hadapan udang ini dia terlalu kecil. Makanya si udang mengatakan, katanya, cerita buat anak-anak. Berarti akulah yang paling besar. Dia pun mengarungi samudera. Begitu lelah, dia mau istirahat masuk ke dalam goa. Sambil sombong. Akulah yang paling besar di muka bumi. Enggak taunya gua itu adalah hidungnya ikan hiu. Lubang hidungnya ikan hiu. Begitu gatel itu ikan hiu, hidungnya kena kumisnya udang, dia bersin. Terlemparlah udang ke daratan, terkena karang, jatuh punggungnya bengkok. Itu. Di mana saya dulu baca kisah itu? Untuk anak-anak. Di pesantren diajarkan ya. Ada kisah-kisah aja, maksudnya jangan jadi orang sombong. Jangan. Tetapi hadis Nabi yang lebih bagus, sampaikan hadis Nabi ataupun kisah-kisah dari Quran dan Sunnah. Itu yang lebih utama. Pelajaran yang lain, al-jannatu daru rahmatillah, yarhamu biha man yasha'u min awliyaih. Surga itu adalah negeri rahmat Allah. Allah merahmati dengannya siapa yang dikehendaki dari wali-walinya. Semoga kita menjadi wali-wali Allah. Ini kekasih-kekasih Allah. Bagaimana caranya biar jadi wali Allah? Yang pertama, kerjakan yang wajib-wajib. Semua pekerjaan yang wajib kerjakan. Yang kedua, tambah dengan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau ibadah bukan cuma yang wajib. Salat 5 waktu, tambah qobliyah, tambah ba'diyah. Puasa Ramadan, tambah 6 hari bulan Syawal, tambah saum Asyura, saum Arafah, Senin, Kamis, dan seterusnya. Itu cara menjadi wali-wali Allah. Kemudian yang ketiga, jaga mata dari melihat yang haram, jaga telinga dari mendengar yang haram, jaga tangan dari menyentuh yang haram, jaga kaki dari melangkah ke tempat yang haram.
Itu disebutkan dalam hadis wali. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'u'idzanna. Ini hadis tentang wali, antum bisa baca di Arba'in An-Nawawi. Pelajaran yang lain, an-naru daru azabih yu'adzibu biha man yasha'u min a'da'ih. Neraka adalah negeri azabnya. Allah mengazab dengan neraka siapa yang dikehendaki dari musuh-musuhnya. Jadi musuh-musuh Allah akan dibalas dengan neraka. Pelajaran yang lain, ahaqqu man qada bainal khusum bi'adlihi huwallah la ilaha illahu la rada li hukmihi wa la mu'aqqiba li qada'ihi. Yang paling hak dari qada, yakni mengadili di antara orang yang berselisih dengan keadilannya adalah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Maksudnya Allah lah hakim yang paling adil, yang tidak bisa ditolak hukumnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah takut dengan akibat yang ditimbulkan dari hukumnya. Wala yakhafu uqbaha. Pelajaran yang lain, khalaqallahu ta'ala lil jannati ahlan wa ja'ala lin nari ahlan. Allah azza wa jalla menjadikan bagi surga ada penghuninya, ada penduduknya. Neraka juga ada penghuninya. Walikulli minhuma mil'uha. Masing-masing dari keduanya akan dipenuhi. Surga akan penuh, neraka pun akan penuh. Pelajaran yang terakhir, jawazul munadharah. Bolehnya kita berdiskusi tadi, berdebat. Wa annaha masru'atul li izharil haqqi wa izhaqil batil. Bahwasanya berdebat atau munadharah itu disyariatkan untuk menampakkan kebenaran dan untuk menghancurkan kebatilan. Tapi jangan suka berdebat kalau bukan ahlinya. Jangan. Debat bagi orang yang berilmu, bagi orang yang... Kalau orang bodoh debat, akhirnya berantem. Itu ada orang yang senangannya di sini debat, di sana debat. Orang ngomong apa di debat, akhirnya di mana-mana punya musuh. Ketemu dia, aduh nggak enak, itu ketemu dia nggak enak. Itu akibat orang senangannya berdebat. Jadi debat-debat itu bagi orang-orang yang punya ilmu. Sebab kalau orang yang berilmu berdebat dengan dalil, dengan hujjah. Seperti awal Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, itu ada telepon sama Syekh Albani rahimahullah. Itu terjadi perdebatan. Tapi Syekh Albani luar biasa. Doktor, wahai doktor, dari mana engkau mendapatkan perkataan itu? Dari apa yang antum ucapkan? Iya, ada di mana? Di kitab apa? Gitu. Akhirnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali menganggap engkau adalah imam bagi imam Ahlus Sunnah kepada Syekh Albani. Dan memuji-muji Syekh Albani luar biasa. Kenapa? Karena tadi orang alim didebat, maka beliau jawab dengan jawaban yang
santun, yang hak, yang adil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta terus kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Dan ketika dipuji-puji apa kata Syalbani? Innama ana talibul ilmi. Saya tidak lain hanya penuntut ilmu. Saya tidak lain hanyalah penuntut ilmu. Begitu selalu merendahkan diri. Tidak menyombongkan diri. Sementara kita kadang, dia nggak ngerti apa-apa. Gitu. Menganggap orang lain nggak ngerti apa-apa. Dan itu nggak ada gunanya. Hadis 255. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul 'adimu yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udah, muttafaqun alaih. Sesungguhnya akan datang seorang lelaki yang gemuk besar di hari kiamat, tidak ada timbangannya di sisi Allah walaupun selembar sayap nyamuk. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nyamuk sayapnya ada berapa? 4 apa 6? Tanya sama Google, sayapnya berapa? Nyamuk ada berapa sayapnya? Nyamuk memiliki 2 sayap yang digunakan untuk terbang. Selain itu nyamuk juga memiliki 2 struktur kecil yang disebut dengan halteres yang merupakan sayap belakang termodifikasi yang membantu dalam keseimbangan saat terbang. Namun secara teknis mereka tidak dihitung sebagai sayap fungsional. Jadi meskipun nyamuk memiliki 4 struktur yang terlihat seperti sayap, hanya 2 yang digunakan untuk terbang. Nyamuk dengan 4 sayapnya berat apa ringan? Ringan. Nyamuk dengan keempat sayapnya saja ringan. Ini cuma selembar sayap nyamuk. Jadi sangat ringan sekali, nggak ada nilainya. Padahal orang ini badannya besar, gemuk. Fiqhul hadis, fikih yang diambil dari hadis ini, qimatul insani bi'ilmihi wa taqwahu la bisyaklihi wa jismihi yaumal qiyamah. Nilai seseorang di hari kiamat dengan ilmunya, dengan ketakwaannya, bukan dengan bentuk badannya. Wah, itu kita ini sering sekarang bagaimana menjaga kesehatan, wah, itu olahraga terus, membentuk badan biar atletis, badan biar six-pack, biar ini. Boleh, nggak apa-apa untuk menyenangkan istri, gitu. Tetapi yang dinilai nanti di hari kiamat bukan badanmu yang bagus, tetapi ilmu dan ketakwaan. Tetapi ilmu dan ketakwaan. Sehingga orang yang cerdas, dia memikirkan, aku perhatikan manusia. Setiap orang punya kekasih. Setiap makhluk punya kekasih. Tetapi begitu meninggal dunia, semua kekasihnya akan meninggalkannya. Antum punya istri cantik, masih muda, meninggal. Mau nggak nemenin di kuburan? Nggak mau. Maka aku akan mencari teman
Yang bisa menemaniku di kuburan yaitu amal-amal solehku atau kebaikan-kebaikanku. Jadi orang cerdas itu bagaimana cari teman yang bisa menemani di kuburan. Apa itu? Amal soleh kita. Itu diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayit itu datang ke kuburan diiringi oleh 3. 2 pulang, 1 tinggal bersamanya. Mayit itu ketika berangkat ke kuburan diiringi oleh amalnya, keluarganya, hartanya. Keluarganya dan hartanya pulang. Punya mobil misalnya, bisa nganterin ke kuburan. Tapi setelah itu mobil pulang, keluarga pulang. Yang menyertai dia siapa? Amalnya. Itu orang yang cerdas. Jadi sibuk bagaimana banyak berbuat baik agar kita ditemani di alam kubur. Jadi harta apa? Nilai seorang di hari kiamat bukan karena bentuk tubuhnya, tetapi ilmunya dan takwanya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang kedua, al-ibratu bil miqyasi syar'iyyati la bi taswiratil basyariyah. Ibrah, pelajaran, timbangan itu dengan ukuran syar'i, bukan gambaran-gambaran manusia. Pandangan gambaran manusia menilai orang itu hebat kalau dia ganteng, kalau dia cantik, kalau dia kaya, kalau dia pejabat. Itu gambaran manusia, timbangan nilai manusia. Tetapi penilaian yang benar ukurannya adalah syariat. Semakin orang itu berilmu dan bertakwa, itulah yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka serius bagaimana kita mencapai derajat takwa. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa bertakwa? Pertama, menuntut ilmu. Jadi jalan ketakwaan adalah ngaji, menuntut ilmu. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Walaupun kita sujud sampai dahi kita menghitam, walaupun kita saum sampai tinggal kulit dan tulang, tetapi kalau berbuat syirik, semuanya hilang. Jadi setelah ilmu yang pertama, tauhid yang kedua. Kenapa ilmu yang pertama? Karena tuntutan takwa yang ketiga adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau kita tidak menuntut ilmu, nggak tahu mana perintah, nggak tahu mana larangan. Sehingga nomor 1, menuntut ilmu. Kenapa tauhid disebutkan? Bukankah tauhid juga termasuk bagian daripada perintah? Iya. Disebutkan karena menunjukkan keagungan tauhid. Sebanyak apapun amal yang kamu kerjakan, kalau kamu berbuat syirik, batal semuanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka batal semua amalmu. Dan engkau termasuk orang yang rugi. Nah, harusnya kita punya kacamata dalam pandangan hidup dengan kacamata syariat, bukan kacamata pandangan umumnya manusia. Kalau menilai umumnya manusia, sukses itu ya punya rumah megah, punya mobil mewah, punya harta melimpah, itu sukses. Bukan itu. Sukses itu kalau sudah masuk surga, itu baru sukses.
Jadi sukses itu kalau sudah masuk surga. Wa faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah yang sukses yang sebenarnya. Adapun kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Di dunia hanya kesenangan yang menipu. Semoga kita tidak tertipu. Hadis 256. Ya, tapi azan dulu. Sudah masuk azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan saudaa kanat taqumul masjid. Dulu ada wanita berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid, mengurus masjid. Jadi boleh kita menyebut orang itu hitam, bukan untuk menghina, tapi untuk identitas. Au syaban, atau dia seorang pemuda, laki-laki. Rawi ragu-ragu, apa perempuan apa laki. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari perempuan itu. Mencari, enggak kelihatan, ditanyakan. Begitu perhatiannya Nabi kepada murid-muridnya. Jadi kalau yang enggak kelihatan ditanya, si Anu kemana? Si Anu kemana? Begitulah harusnya kita sama teman. Biasa ngaji sama teman, teman enggak kelihatan, tanyain. Mungkin dia enggak punya transport, lalu kita beliin NMAX misalnya. Tanya, kenapa enggak ngaji? Nabi mencarinya, menanyakannya. Fasa'ala anha au anhu. Nabi menanyakan tentang wanita itu atau pemuda itu. Faqalu mata. Lalu mereka menjawab, sudah meninggal ya Rasulullah. Jadi wanita itu yang biasa mengurus masjid, ketika enggak kelihatan, Nabi tanyain, ternyata sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qal, Nabi bersabda, afala kuntum adantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Kenapa aku enggak dikabari? Faka'annahum sahharu amroha au amrohu. Seakan-akan mereka menganggap remeh urusannya. Cuman petugas masjid doang. Nah, itu. Mereka meremehkannya. Nabi tidak pernah meremehkan siapapun. Itu. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Dulluni ala qabri, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Di mana kuburannya? Fadulluhu fasalla alaiha. Maka Nabi pun diberitahu kuburannya, Nabi menyolatkannya. Ini menunjukkan boleh solat jenazah di atas kuburan. Boleh solat jenazah di atas kuburan. Jadi orang udah meninggal dikubur, nah kita kenal, kita tahu orang itu. Kita doain dari rumah bisa, tapi Nabi enggak cukup. Di mana kuburannya? Aku pengen datang.
Datang ke kuburannya, sholatkan di kuburannya. Jadi walaupun terlambat, nggak masalah. Berapa batas lamanya boleh datang? Ada yang mengatakan kapan saja datang. Ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 3 hari saja. Wallahu a'lam. Karena di sini nggak disebutkan udah berapa hari meninggal. Tapi dijelaskan oleh para ulama, yakni orang-orang yang dia berhak untuk menyolatinya. Misalnya orang tua kita, antum punya keluarga misalnya di Irian Jaya, dikabarin meninggal ayahnya di Irian Jaya, antum berangkat dari Bekasi ke sana, mungkin 2 hari baru nyampe, atau mungkin 5 bulan kalau jalan kaki. Begitu sampai di sana, boleh kita menyolatkan. Karena dia berhak untuk mendapatkan sholat kita kepadanya. Jadi kalau misalnya antum jenguk, ada orang meninggal, saudara kita atau guru kita, udah dikubur. Dan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Itu banyak, itu murid-muridnya dari luar daerah datang, udah dikubur. Mereka menyolatkan di atas kuburannya. Dalilnya hadis Nabi ini. Nabi menyolatkannya. Thumma qal, kemudian Nabi bersabda, Inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Sesungguhnya kubur ini gelap bagi penghuninya. Sesungguhnya kubur ini gelap bagi penghuninya. Berarti kuburan ada yang gelap, kuburan ada yang terang. Semoga kuburan kita terang nantinya. Wa inna Allah Ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sungguhnya Allah menjadikan cahaya buat mereka dengan sebab doaku atau salatku untuk mereka. Muttafaqun alaihi. Intinya di sini Nabi SAW tidak meremehkan profesi apapun. Dan menunjukkan bahwa masjid perlu ada yang mengurusnya, membersihkannya. Dan profesi menjadi pengurus masjid, nyapu masjid, itu profesi yang mulia. Itu profesi yang mulia. Bahkan Pak Samsul hafizahullah teman saya, dia kerja di Qatar. Qatar apa Kotor? Qatar. Di situ ada Syekh Fulan, dia yang bangun masjid. Dia jadi imam masjid. Dan dia ngajar khutbah Jumat segala macam. Tapi begitu lagi senggang, itu dia lagi bersihin WC masjid. Dia yang nyapu. Padahal dia imam masjid. Nah, itu dia kagum. Begitu orang yang tawadhu, rendah hati. Kita kadang, itu lihat sampah ngeletak, pura-pura nggak ngelihat. Itu pura-pura nggak ngelihat. Dikiranya pekerjaan buang sampah itu pekerjaan hina. Kala, sekali-kali tidak. Itu pekerjaan mulia. Dan diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara amal-amal umat beliau adalah ranting yang dia singkirkan dari masjid atau riak yang dia kubur. Seperti yang sudah kita lewati di bab bayan kasratu turukil khair. Bab tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra kami kuliah di Politeknik yang gratis biaya semesternya. Tapi di awal perkuliahan kami menandatangani surat perjanjian di atas materai Rp10.000 di mana
isi surat perjanjian itu adalah apabila putra kami mengundurkan diri di masa belajar atau kuliah, maka dikenakan denda 10 juta rupiah. Apakah tidak membayar denda tersebut akan ditagih di akhirat? Wallahu a'lam. Seorang mukmin sesuai dengan janjinya. Dan sifat seorang mukmin itu amanah. Dan Nabi mengatakan di antara 3 ciri orang munafik, jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, jika dipercaya khianat. Apakah perjanjian tersebut sesuai dengan syariat? Wallahu a'lam, enggak ada yang bertentangan dengan syariat. Itu karena apa? Karena mereka bisa jadi sudah ada yang mendanai itu. Kalau misalnya mundur di tengah jalan, dana itu sia-sia. Dimasukkan lagi orang lain, harus ngulang dari awal. Itu yang saya tahu, tapi Ustadz Irwandi yang lebih paham, tanyakan sama beliau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.